And hello sob semuanya, selamat datang kembali bersama gua Nunu dalam konten serunya sepak bola. Kali ini gua mau membahas serunya drama El Clasico. Akhirnya El Clasico menurut gua pertandingan kemarin final Copa del Rey merupakan pertandingan El Clasico paling seru lah di musim ini, pada musim ini gitu sob. Udah lama, udah beberapa kali pertemuan kan El Clasico, banyak yang bilang daya menghiburnya kurang, daya persaingannya kurang, daya apa ya, terus daya daya apa lagi, daya saling mengalahkannya kurang. Tetapi kemarin banyak banget drama terjadi, ditutup dengan drama pelemparan botol oleh Rudiger kepada wasit. Terus banyak banget di babak pertama. Pertandingan dimenangkan oleh Barcelona. Di babak kedua Madrid move on, bangkit, masuknya Mbappe disusul Arda Güler, menjadi pompa semangat luncutan untuk Real Madrid memperpanjang napasnya ke babak perpanjangan waktu. Kita masuk pertandingannya sob sekalian ya. Di babak pertama dibuka dengan tusukan dari Ferran Torres pertama-tama, namun masih bisa diblok oleh defender Madrid. Clearance defender Madrid. Keluarnya Mendy di babak pertama itu adalah faktor utama, bisa dibilang kocar-kacirnya, berantakannya pertahanannya Real Madrid ketika Mendy keluar diganti. Terus kita tahu di musim ini khususnya back sayap Real Madrid maupun di kanan maupun di kiri itu fungsinya minim banget, fungsinya kurang banget. Kita tahu dari dulu kan ada Carvajal, di kirinya ada Marcelo, di generasi sebelumnya juga gitu kan. Tetapi di musim ini benar-benar terlihat banget merosotnya, terlihat banget kurangnya back sayap dari right back maupun left back. Ditambah Mendy keluar, Lamine Yamal langsung bisa ngacak-ngacak. Sebelum terjadi gol pertama kan Lamine Yamal tuh melewati back sayap kirinya tuh yang pemain muda. Terus Rudiger juga, terus back sayap kirinya udah balik lagi, akhirnya bisa membackup, mengintercept pergerakannya Lamine Yamal. Golnya Pedri luar biasa, golnya Pedri penuh dengan sutan akurasi, padahal kipernya Thibaut Courtois, kipernya sangat berpengalaman, bagus juga. Kita ada yang kita tidak pernah meragukan Thibaut Courtois, tetapi Lamine Yamal bisa menarik 3-4 pemain, membuat Pedri, membuka ruang Pedri dengan sangat bagus, sangat baik. Kita tahu diawali dengan intercept right backnya Barca yang nomor 2 tuh, di intercept, langsung ada long ball ke Lamine Yamal menarik pemain Madrid, Rudiger semuanya tertarik perhatiannya. Bola dipassing ke Pedri, bagus banget. Thibaut Courtois, beautiful goal dari Pedri, masuk ke babak kedua. Babak pertama balik lagi ke babak pertama sedikit. Babak pertama jelas milik Lamine Yamal, milik Barcelona. Madrid hanya bisa taktis taktis keluar dari pressing, dari zona pressingnya Barca. Cuman habis mau nyampe setengah lapangan bolanya hilang lagi. Hampir 45 menit bisa dibilang bola ya, pertandingan ke lapangan miring sebelah milik Barcelona. Babak kedua dimulai, dimasukkan Mbappe. Itu udah terlihat merubah permainan. Madrid terlihat punya tujuan. Cuman gue kesel banget ketika Vinicius 2 kali atau 3 kali dribbling kepleset, jadi serangan balik buat Barcelona. Terus 2 kali dia memaksakan syuting masuk ke tengah, padahal
Mbappe itu udah membuka ruang, lu tinggal ngasih trupas doang, ngedorong doang. Mbappe yang udah ngebuka ruang tuh di awal-awal babak kedua, tinggal didorong doang, tapi lu memaksakan shoot, bolanya masih melambung. Oke lah, sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kan lu harus melihat momen juga, harus melihat kebutuhan tim juga gitu, nggak bisa selalu mengandalkan teknik skill individu terus menerus gitu. Kalau sekali-sekali bolehlah tetap jadi terlihat sering memaksanya gitu Vinicius kemarin. Pas babak kedua pertengahan barulah dia bermain lebih efektif, lebih bagus lah Vinicius gitu kalau menurut gue ya Sob ya. Dengan masuknya Arda Güler, Mbappe menjadi tujuan Madrid untuk melancarkan reaksi football. Ada tujuannya, Arda Güler bisa mengalirkan bola, bisa menyeberangi bola ke pertahanan Barcelona, bisa membelah pertahanan Barcelona dengan passing yang membuat kerepotan. Jadilah ya itu Frenkie de Jong murni pelanggaran. Oh ya, handsball yang terjadi di babak di babak pertama Barcelona, ya gue bilang itu tangannya nggak buka, tangan itu sebuah gerakan murni, semua gerakan dari sliding tackle. Jadi ya gue bilang kan tumpuan gitu, nggak melebar, nggak mencoba menghalangi, itu murni gerakan dan itu layak dibuat layak untuk ada keputusan tidak penalti. Karena itu tidak ada kesan kesengajaan, itu hanya murni gerakan melakukan teknik dalam melakukan sliding tackle. Tangannya juga rapat gitu kan, nggak melebar, masih dalam jangkauan teknik sliding tackle. Terus balik lagi ke pertandingan, Frenkie de Jong murni pelanggaran itu, tendangan bebas yang Mbappe ke sudut pertama berhasil membaca kiper Barcelona untuk dia berdiri terlalu ke tengah, dia bersiap untuk Mbappe langsung menyuting melewati pagar pemain, tetapi Mbappe melihat ada celah kosong karena dia berdirinya terlalu ke tengah gitu, sehingga celah tiang pertama kosong, di shooting bang masuk. Shootingannya juga bagus, akurat, placing kencangnya kelas gitu kan. Gol kedua dari dari set piece, Real Madrid malah unggul membalikan keadaan 2-1 dari set piece. Ya kelas juga sih itu, kan Konde mencoba menghalangi, disundul sama Tchouaméni, memenangkan duel dari Konde. Konde sebetulnya mainnya bagus banget, mainnya efektif juga sebagai dia ketika didorong menjadi center back, apalagi pas di menit-menit akhir, benar-benar Konde kuat banget bertahan untuk Barcelona gitu. Apalagi setelah dimasukkannya Araujo, Mbappe jadi kerepotan, jadi kesusahan, jadi kesulitan banget gitu. Terus gol keduanya Barcelona lagi-lagi dari kejeniusan Lamine Yamal, menaruh bola untuk Pedri, mengangkat bola, drop ball, dan Courtois maju membaca arah bolanya tuh bisa dibilang nanggung, tidak ada gangguan, murni karena dia salah membaca arah bolanya juga jatuhnya akhirnya di samping dia berdiri, masih ada berjarak 1,5 meter, bola didorong oleh Ferran Torres. Gawang udah kosong, udah free, ya mau diapain, tetapi ya drop ball Lamine Yamal berkelas. Berapa kali Barca, 3-4 kali bahkan melakukan teknik permainan seperti itu, ya yang berhasil akhirnya cuma 1 gitu. Terjadilah babak tambahan waktu, terjadi jual beli serangan, serangan balik, intensitas cepat, lumayan cepat,
tapi dua pemain sama-sama kedua belah tim sama-sama apa ya? Sama-sama tidak bisa memaksimalkan end passing lah dalam perpanjangan waktu sampai akhirnya si Modric apa namanya salah passing, dia lupa kalau teman bermainnya udah bukan eh, Toni Kroos dan Casemiro, sehingga bolanya itu nggak bisa dijangkau oleh Brahim Diaz. Bolanya udah dibaca dengan baik oleh Konde, disuting oleh Konde. Udah ketika Konde berhasil mengintercept bola, udah ada backnya Madrid tuh, Tchouaméni kan, Rodrigo udah keluar, Vinicius udah keluar gara-gara kram dan ketarik juga kakinya. Ada space dan bolanya free, dia langsung di shooting, bang, masuk. Courtois juga tidak mengira, tidak menyangka gitu bakal si siapa pemain Barcelona, Konde ini bisa mengintercept bola itu, bisa membaca permainan bola itu. Cuman kan Modric ada sedikit salahnya juga, 50% kalau pemainnya tim Ibrahim Diaz tidak bisa menarik dan melindungi bola itu, screening bola itu juga. Tetapi kan Modric ada kesalahannya juga ketika dia passing diagonal, dia passing ke tengah dengan pasti kan ada resikonya juga gitu, ada kesalahannya juga gitu. Tetapi kan seharusnya pemain tengah yang lainnya tuh bisa mendukung juga gitu, sob gitu. Emang momennya si Konde jenius aja dalam melakukan reading ball gitu kan. Terus ya kalau misalkan penaltinya Raphinha yang dijatuhkan di kotak penalti, gue setuju itu nggak penalti, tidak terjadi penalti, seharusnya gue setuju. Ya emang nggak ada sentuhan, Raphinha hanya diving gitu. Paling kalau yang ada yang bisa dibilang terjadi penalti itu yang ketika Rudiger atau siapa yang ada sentuhan tuh di kotak penalti juga, yang sebelah kanan lapangan, yang di babak kedua apa babak tambahan gitu terjadinya. Paling itu, tetapi kan sentuhannya juga minim. Tapi dibilang ada sentuhan pelanggaran, ada sentuhan pelanggaran. Tapi kelihatan khususnya di babak pertama wasitnya apa ya? Seharusnya kayak kayak siapa? Sebalos tuh yang pelanggaran kelamian memang langsung bisa dihukum kartu di babak pertama gitu kan. Tetapi wasitnya kendor terhadap Real Madrid. Oke. Sekian gitu sob. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Ini benar-benar akhirnya El Clasico di musim ini bisa menghibur dan terjadi di final Copa del Rey kemarin. Dan see you di konten serunya sepak bola selanjutnya. Bye bye. Jaga kesehatan sob, paling penting.